Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, pengertian kebijakan fiskal yaitu yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran dan penerimaan negara. Tujuan utama kebijakan fiskal adalah mengatur permintaan agregat, dan yang kedua, mengurangi ketimbangan ekonomi. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi. Sifat kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama ekspansif, yang kedua kontraktif. Untuk ekspansif itu mengurangi pajak saat perekonomian sedang melambat. Untuk kontraktif itu menaikkan pajak untuk meninggikan perekonomian yang terlalu panas. Kebijakan fiskal punya fungsi. Yang pertama, fungsi alokasi. Yang kedua, fungsi disrupsi. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Yang keempat, fungsi perbangunan. Untuk fungsi alokasi itu menentukan dengan tepat bagaimana dana akan dialokasikan. Untuk fungsi disrupsi yaitu menentukan berapa banyak akan disisakan dan untuk tujuannya apa. Untuk fungsi yang ketiga yaitu fungsi stabilitas, itu tujuannya agar pertumbuhan ekonomi menjadi stabil. Yang keempat, fungsi pembangunan, yaitu pembangunan menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Untuk instrumen kebijakan fiskal ada yang pertama pajak. Contohnya pajak penghasilan (PPH). Yang kedua, pajak pertambahan nilai (PPN). Yang ketiga, pajak bumi dan bangunan (PBB). Yang kedua, ada pengeluaran pemerintah. Dan yang ketiga, ada transfer pembayaran, yaitu subsidi dan bantuan sosial. Selanjutnya, ada pengertian kebijakan moneter. Itu adalah yang diambil Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, untuk mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Tujuannya ada tiga. Yang pertama, stabilitas harga. Yang kedua, penuh lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, ada pertumbuhan ekonomi. Alat kebijakan moneter ada tiga juga. Yang pertama, suku bunga. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Dan yang ketiga, ada cadangan wajib minimum. Sifat kebijakan moneter ada dua. Yang pertama, ekspansif, yang kedua kontraktif. Untuk yang ekspansif itu adalah mengurangi suku bunga dan membeli surat berharga. Untuk yang kontraktif, menjual surat berharga untuk mengurangi